Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dery Sawati dari kelas Agribisnis B Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai materi analisis dua nilai tengah sampel berikat. Uji statistik parametrik untuk kasus dua populasi. Uji statistik parametrik kasus dua populasi adalah uji yang akan digunakan dengan tujuan untuk membandingkan dua nilai statistik dalam menduga nilai parameter populasinya. Untuk melakukan uji ini, kita perlu menarik contoh dari dua populasi yang mewakili setiap contoh tersebut. Dua populasi ini bisa sama atau dianggap sama atau bahkan berbeda dari segi faktor, variabel yang akan diukur, dan yang akan dibandingkan. Oleh karena itu, perlu dibedakan asal sampel yang harus diambil datanya. Apabila data yang dikumpulkan berasal dari populasi yang berbeda, maka kasus ini disebut dengan dua sampel bebas. Demikian juga sebaliknya, jika dua data yang akan dikumpulkan berasal dari sampel yang sama, maka itu dikatakan data berasal dari sampel terikat atau dependent sample, atau kita juga dapat menyebutnya dengan sampel berpasangan. Dua uji sampel berpasangan atau terikat ini memiliki ciri-ciri terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain, terdapat hubungan antara dua sampel yang akan diuji, dan memiliki tujuan untuk melihat atau mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dengan melihat rata-rata masing-masing sampel. Apakah ada perbedaannya seperti itu? Uji nilai tengah sampel terikat atau berpasangan dapat berasal dari satu populasi yang sama. Maksudnya di sini yaitu sampel yang akan diuji adalah sampel yang sama, yang membedakan hanya waktunya saja. Contohnya itu nilai siswa sebelum diberikan metode pembelajaran dan sesudah diberikan metode pembelajaran. Yang kedua itu dapat berasal dari dua populasi yang berbeda. Contohnya itu perbandingan penghasilan suami dan istri. Ini merupakan tabel T. Kita masuk ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh penerapan sistem penyuluhan yang baru terhadap kemampuan membajak petani sesudah dan sebelum penyuluhan. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas penyuluhan tersebut, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak ada perbedaan signifikan terhadap kemampuan membajak petani sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang dengan menggunakan taraf kepercayaan 90% untuk menguji penelitian tersebut. Kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis atau menyusun hipotesis yang akan diuji, yaitu H0 dibandingkan dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, atau mu1 sama dengan mu2. mu1 H1 dibagi mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Maka hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan terhadap kemampuan membajak petani sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan, dan H1 adanya perbedaan terhadap kemampuan membajak petani sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan. Yang kedua, kita menentukan nilai alfa. Karena tingkat kepercayaannya tadi itu 90%, maka nilai alfa itu sama dengan 10% atau 0,1, karena nilai alfa merupakan kebalikan dari tingkat kepercayaan. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Uji yang akan digunakan adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. Untuk mencari T hitung, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan sigma D per N dibagi S per akar N. Nah, untuk mencari S-nya itu kita dapat menggunakan rumus akar 1 dikurang N-1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Di mana untuk mencari D-nya itu sama dengan X1 dikurang X2. Langkah keempat yaitu tentukan nilai aturan penolakan H0. H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, kita menyelesaikannya itu, kita buat tabel dulu. Kan ada 20 petani yang kita jadikan ini partisipan ini kita buat aja petani A sampai dengan petani T. Ini nilai sebelum diberikan penyuluhan dan ini nilai sesudah diberikan penyuluhan. Ini bisa kita sebut dengan X1 dan sesudah ini bisa kita
sama dengan X2. Berarti kita mencari D tinggal X1 dikurang X2 atau 60 dikurang dengan 65 sama dengan minus 5, begitupun sampai dengan petani T. Dan T kuadratnya itu minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25 sampai dengan 3 ini dikuadratkan yaitu jadinya 9. Kita jumlahkan D-nya itu dari minus 5 sampai dengan 3 ini jumlahnya 70 dan D kuadratnya ini dari 25 sampai dengan 9 jumlahnya itu 1050. Kita mencari S-nya itu sama dengan akar 1 per N-1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Sama dengan akar 1 per N-nya tadi kan banyak populasinya itu 20 dikurang 1, sigma D kuadratnya tadi 1050 dikurang sigma D dikuadratkannya itu 70, minus 70 dikuadratkan per 20. Jadi 1 per 19 dikali 1050 dikurang minus 70 dikali 70 minus 70 itu 4.900 dibagi 20 jadinya 245. Jadinya S sama dengan akar 1 per 19 dikali 805 sama dengan akar 42,36 S sama dengan 6,5091. Kita dapat nilai S-nya ini. Setelah mendapatkan S, kita mencari nilai T. T sama dengan sigma D per N dibagi S per akar N. Sigma D-nya tadi minus 70, banyak populasinya itu 20, S-nya tadi kita dapat 6,5051 per akar 20. Dapatlah T-nya itu minus 2,4047. Nah, langkah kelimanya itu kita menentukan keputusan. Nilai mutlak T hitungnya tadi kan nilai T hitungnya itu minus 2,4047 karena nilai mutlak itu selalu positif, jadinya nilai T hitungnya itu 2,4047. T tabelnya ini 1,729. Kita dapat 1,729 itu dari tabel tadi. Dari tabel tadi. Tabel T tadi ini. Nih, kan nyari T tabel itu alfa N-1. Alfanya tadi kan 10% atau 0,1 di sini, berarti kan? Dan N-1-nya itu 20 dikurang 19, jadi nilainya itu 1,729 ini. Nilai T tabelnya 1,729. Makanya tadi di sini kita dapat 1,729. Karena nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya berarti karena H0 ditolak, maka H1 diterima yang artinya terdapat perbedaan terhadap kemampuan membanyak petani sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.